Kita bersyukur kembali di akhir bulan ini. Bulan begitu luar biasa memelihara kita semuanya. Biarlah saat ini, saat untuk memuji nama Tuhan, menyembah nama Tuhan. Biarlah yang bernafas memuji namanya. Biarlah hamba-hamba Tuhan memuji namanya. Biarlah malaikat-malaikat Tuhan memuji namanya. Sebab Dia yang layak ditinggikan, diagungkan, kekal untuk selama-lamanya. Mari jemaat, kita bangkit berdiri. Kita meninggikan Allah kita, nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan.
pujian, hormat, kemuliaan. Nama Yesus, nama yang memberi kemenangan. Haleluya. Satu nama yang saat ini kita tinggikan dan agungkan. Nama Yesus Kristus. Nama yang ajaib. Nama yang luar biasa. Nama yang menyelamatkan. Nama yang menggetarkan. Nama yang menguatkan. Nama yang ajaib. Nama Yesus. Bila hati kita
sanalah orang berlari dan dia akan diselamatkan. Terima kasih Bapa, biarlah pujian kami ini seperti dupa yang harum di hadapan Tuhan. Engkau berkenan akan puji-pujian kami. Jika masih ada kuasa kegelapan dalam bentuk dan cara apapun ingin mengganggu, bersatu hati kami katakan bersama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergi dari hati ini. Ruangan ini ada roh Tuhan yang menguasai sepenuhnya, sehingga setiap benih yang ditaburkan tidak sia-sia dan berlalu begitu saja. Terima kasih Bapa, segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang mengasihi Tuhan mengakhiri dengan Shalom. Jika sudah dalam keadaan tubuh yang sehat, mari serukan amin dengan suara yang luar biasa. 2, 3, amin, haleluya. Amin, kita pakukan firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini. Haleluya. Sekaligus juga yang melihat melalui YouTube, saudara ketik GKJ Family, tekan subscribe, dan yang melihat melalui First Media, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, periode ini kembali saya lanjutkan tentang pertumbuhan rohani, di mana pertumbuhan rohani saudara itu dilambangkan dengan pertumbuhan tanaman, ya. Dan hati saudara itu adalah tanah yang hendak ditaburi. Naikkan sedikit. Kita sudah memeriksa subtema jadikan diri saudara pohon yang baik. Jadikan diri saudara itu pohon yang baik, bukan Tuhan yang membuat saudara jadi pohon yang baik atau kurang baik atau tidak baik, tetapi saudara sendiri. Yang pertama kita sudah bahas kemauan berpisah dari hidup lama untuk menjadi pohon yang baik. Tindakan pertama, kemauan pisah dari hidup yang lama. Kedua, sesudah berpisah saudara harus mengisi hidup saudara dengan hal-hal yang berkualitas. Kemudian yang ketiga, itu kita perlu maintenance, apa-apa itu perlu maintenance, dipelihara, ya, sebab ada lifetime-nya. Demikian juga dengan hidup rohani saudara, pohon yang saya katakan kita adalah harus menjadi pohon yang baik, itu harus dipelihara. Mari kita membaca ayat mas bersama. Yesaya ini akan kita periksa, sudah mulai dari periode-periode yang sebelumnya. Pasal 5 ayat 1 dan 2, semua mengangkat suaranya. 2, 3. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Amin. Yang ketiga ini adalah untuk memelihara harus dibuang. Tidak dibilang batu, tapi batu-batu. Nanti kita lihat. Bukan hanya satu batu, tetapi beberapa batu. Bahkan mungkin ada orang yang ke gereja dengar firman,
tapi hatinya sudah membatu. Saudara perhatikan di sini, kalau saudara punya lahan di rumah, meskipun tidak besar, yang tumbuh di tempat yang banyak batunya itu adalah tanaman liar, di mana saudara tidak menaburkan benih di sana, tidak ada. Tidak mungkin secara sengaja di lahan saudara yang ada batu-batu yang saudara tidak ingin ada tanaman di sana, saudara sengaja naburkan benih, tidak. Perhatikan saja nanti kalau pulang ke rumah, pasti saja ada. Bahkan bukan hanya di tanah yang berbatu, ini kan tulisannya saya tuliskan tanah berbatu. Ada kemungkinan tumbuhan itu masih bisa tumbuh karena ada unsur apa? Tanah. Tetapi makin lama saudara, tumbuhan itu juga makin menggila seperti binatang. Dulu semut kalau sudah semprot atau kasih obat nyamuk, ya dia mati. Sekarang nyamuk saya semprot, dia jatuh, tidak lama terbang lagi. Nyamuk Superman ini ya, super nyamuk bukan Superman. Disemprot enggak langsung mati, tunggu enggak lama naik. Kecuali pakai Baygon. Ini bukan saran saya sehubungan dengan mesin bunuh diri itu ya. Itu jangan. Baygon itu untuk binatang-binatang, bukan untuk manusia. Tapi boleh dicoba sekali waktu. Demikian juga dengan tanaman. Karena apa? Loh, kan saya pernah ngomong di rumah saya yang paling atas tuh genteng itu. Genteng itu mana ada unsur tanahnya. Tembok, beton, semen, cat. Bisa rumah saya di kiri, kanan, belakang itu ada tumbuh-tumbuhan. Begitu suburnya rumah saya saudara ya, nggak usah tanahnya. Kalau tanahnya sih enggak main-main, tanah di tempat saya subur sekali. Coba saudara ke rumah saya dan lihat pohon yang kerasnya tinggi minta ampun. Tetapi di situ tuh enggak ada unsur tanahnya, bisa ada tumbuh-tumbuhan. Dan bukan tumbuhan seperti yang saudara lihat di gambar ini. Ini kan rumput. Ini pohon. Ya. Dan mau ditarik akarnya, pohonnya mau dicabut, enggak mau. Nathan yang sekecil ini saudara, narik pohonnya itu enggak bisa, kalah. Jadi waktu dia ditarik, pohonnya juga tarik, jadi kayak orang tarik tambang begitu. Dia mempertahankan harga dirinya pohonnya, enggak mau. Sampai jebol plafon saya karena bocor gara-gara akarnya nembus loh. Ya. Jadi hati-hati saudara. Dari cerita ini saudara mesti berpikir, tanah yang ada batunya itu kalau tumbuh tanaman liar masih masuk akal. Ini tidak ada unsur tanahnya. Bisa tumbuh-tumbuhan liar. Hati saudara sekarang ini makin lama makin complicated. Dibandingkan dengan orang-orang generasi saya dulu, kekristenan sekarang ini sudah, kalau saya boleh bilang, tidak karu-karuan. Tanah berbatu itu melambangkan hati yang keras. Tadi saya katakan bukan batu tapi batu-batu. Batunya satu. Saya tidak mengatakan setiap dari saudara yang ada di tempat ini atau yang mendengarkan di rumah, setiap kali dengar firman Tuhan, tanahnya itu pasti enggak ada batunya. Tidak. Pastilah tanah itu ada batunya. 1, 2, 5. Kemudian yang kedua, ada batu yang kecil, namanya apa saudara? Kerikil. Itu juga batu. Bukan emas kan kerikil itu.
Pasti ada. Dan itu saya bilang nature, alami. Saya beberapa kali membeli tanah subur yang cukup mahal satu saknya. Waktu saya tuangkan ke pot, tetap saja ada batunya meskipun tidak banyak dan tidak besar. Waktu saya dengar firman Tuhan, secara nature pasti ada sedikit pro dan kontra. Di mana? Di pikiran, di hati saudara. Seperti tadi sebelum khotbah saya mengatur lampu dan sebagainya. Ada di antara saudara yang setuju, bagus Pak, supaya lebih tertib. Ada yang mungkin tidak setuju. Waktu firman Tuhan disampaikan, ada orang yang menerima itu setuju. Ada bagian-bagian yang saudara kontra. Ya, perhatikan ini. Kalau cuma sedikit batunya dan tidak besar, saya yakin tetap bisa keluar tanaman yang bagus. Tetapi kalau batunya itu makin besar, bukan batunya bisa membesar, bukan, batu yang besar dan banyak unsur batunya, maka yang dihasilkan oleh saudara sebagai pohon itu hasilnya buah yang masam yang seperti kita baca. Makanya saudara jadi orang Kristen makin lama bukan makin dekat dengan Tuhan. Saudara dengar lagu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari apa? Semua yang ku kenal, ya. Bukannya seperti itu. Bukannya seperti itu. Banyak faktor yang membuat saudara makin lama di dalam Tuhan, bukan makin meningkat. Dan batu yang paling berbahaya itu adalah kekayaan. Kemarin kita sudah baca dari Amsal. Ya. Hati-hati. Tuhan mengendaki anak-anaknya diberkati, tapi jangan lalu berbalik. Berkat yang diberikan oleh Bapa di surga itu lalu membalik saudara menomarsekiankan yang memberi berkat tersebut. Justru kalau makin diberkati, saudara harus makin sadar semua berkat ini berasal dari Bapa di surga. Haleluya. Aku ini hanya pengelola, bukan pemilik. Nah itu dia. Beda loh. Jangan saudara pikir, loh ini kan hasil kerja keras saya Pak. Saya dulu sekolah susah payah kerja, sekarang ini hasilnya uangnya, ini kan hasil kerja saya. Iya, itu kalau orang dunia. Saudara mesti berbeda dong. Orang saudara sudah dipilih, sudah dipisahkan, ingat khotbah saya. Sudah dipisahkan kan? Kan saya kasih kuis nomor 1. Berikan contoh nyata. Siapa orang yang sudah dipisahkan dari dunia ini selain Bapak Abraham? Saya. Haleluya. Bukan contoh-contoh di Alkitab. Saya. Saudara sudah dipisahkan. Kalau dipisahkan itu harus berbeda. Ya. Jadi mulailah mumpung masih ada waktu. Tetangga saya usia 65 tahun meninggal. Terakhir saya ketemu dia 2 bulan lalu. Dia naik sepeda, saya jalan, ketemu omong-omong. Sering saya ketemu setiap hari. Dia nyapu, profesor loh sir. Tapi masih nyapu rumah itu orang Bali itu luar biasa. Dia nggak suruh pembantunya, dia sapu-sapu sih tiap pagi. Nggak ada yang tahu umur seseorang. Jangan suruh berpikir, saya masih 30-40 masih kuat.
Sebab kalau saudara hatinya setiap kali mendengar firman Tuhan lebih banyak batunya, atau saudara merasa anyem dengan hidup saudara karena saudara dijamin oleh deposito saudara, maka setiap benih firman Tuhan itu cuma jatuh saja. Saya tuliskan tidak bisa berakar. Berakar itu artinya apa? Menembus. Ya toh? Benih bisa berakar kalau dia menembus tanahnya itu. Semakin dia dalam menembus tanahnya, semakin kuat pohon itu. Kemarin di Tukat Gangga ada sebuah pohon besar yang ambruk. Saya kemarin malam lewat situ sudah dibereskan, pagi di stop jalannya, jebol. Ya, jalannya jebol, aspalnya terangkat, gede sekali pohonnya. Pohon besar saja bisa tumbang. Artinya apa? Akarnya enggak sampai dalam, akarnya enggak sampai kuat. Makanya firman Tuhan mengatakan jangan seorang pun menganggap dirinya tinggi. Ya, apa penyebabnya? Penyebabnya ini, tidak mau merendahkan diri. Hati yang keras itu cerminan orang yang tidak mau menerima setiap perkataan firman Tuhan dengan kerendahan hati. Jadi semakin banyak batunya, orang tersebut semakin tidak rendah hati. Saya tidak minta saudara rendah hati 100%, tidak bisa. Tapi kita berusaha meningkatkan persentase kerendahan hatinya. Makin lama, makin tua, makin diberkati, makin pintar, harus seperti ini. Waktu ini belum ada isinya, dia berdiri tuh. Semakin berisi kan kita sudah diajari waktu SD, semakin menunduk. Demikian juga hidup saudara. Saya mau tanya, siapa dalam hidup ini yang makin lama ingin makin diberkati secara jasmani? Katakan saya orangnya. Semua pasti ingin diberkati, saya juga. Tetapi ingat, makin saudara diberkati, saudara ganti kendaraan saudara dari motor butut, motor baru kredit, motor baru cash, mobil kredit, mobil cash, sampai bis. Untung di gereja ini tidak ada yang ke gereja pakai bis saudara. Tempat parkirnya penuh langsung, bis satu trik. Jangan makin sombong. Kalau dulu masih naik motor, ramahnya pak kiri kanan. Begitu saya naik mobil, parfumnya berganti. Dari parfum Miniso yang cuma 100.000 jadi parfum Miniso yang 1 juta. Kalau so-nya banyak itu 1 juta, saudara. Ya, duduknya lain. Nyapa kiri kanan, kita membedakan kiri kanan, tapi di hadapan Tuhan saudara ini sama. Haleluya. Kasih tahu kiri kanan saudara, saudara sama dengan saya. Ya, bukan sejenis loh. Kan laki perempuan, ya sama. Enggak ada yang lebih tinggi. Di hadapan Tuhan kita ini sama, setengah sikal cuma harganya. Gak ada yang lebih tinggi, gak ada yang lebih murah. Jadi saudara jangan minder karena saudara datang naik sepeda motor butut. Di hadapan Tuhan nilai saudara sama, amin. Dengan yang datang naik pesawat terbang. Ada Pak? Gak ada. Mari kita baca bersama. Yakobus 1 ayat 21. Oke, 2, 3. Buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu besar itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu,
yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Amin. Mari kita pegang hati kita. Omong lagi lebih keras. 2, 3. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa. Amin. Firman itu berkuasa untuk, sekali lagi, firman itu berkuasa untuk menyelamatkan jiwa saya. Lihat ya. Jadi kalau sekarang ditanya, siapa yang menyelamatkan, berkuasa menyelamatkan jiwa saudara? Jangan dijawab lagi Yesus. Lebih tepatnya, firman Tuhan. Amin. Haleluya. Betapa pentingnya. Misalnya, saudara sakit, katakanlah kanker. Sekarang ini banyak orang kena sakit kanker. Saudara datang ke dokter, pasti saudara ingin sembuh. Tanya sama dokternya, bisa enggak Pak saya sakit kanker ini sembuh? Dokternya jawab, bisa. Loh, obatnya apa Pak? Ini obatnya. Saya tanya, saudara kalau dikasih tahu itu obat yang bisa menyembuhkan, kira-kira yang pertama saudara beli atau tidak? Ya. Yang kedua, saudara minum teratur atau tidak? Oh, ini pasti diingat-ingat, lebih daripada ingat anak, istri, rumah, deposito semua. Pokoknya jangan lupa minum obat ini. Nanti setelah sekian lama sembuh saya. Ini sama. Jiwa saudara ini ditarik-tarik sekarang. Ingat ya, roh sudah ditebus, tubuh itu nanti, jiwa ini sedang. Jadi jiwanya ditarik-tarik. Iblis itu enggak bingung sama tubuh saudara. Enggak. Dia bingung sama jiwa saudara. Pikiran, perasaan, kehendak ini yang ditarik-tarik. Sudah ditarik-tarik, dengar firman, percaya? Tidak. Dengar firman, percaya? Tidak. Logika. Yang membuat saudara bisa lebih tertarik jiwanya kepada keselamatan itu firman. Kuncinya, buang segala sesuatu yang kotor. Buang batu. Batu itu juga bisa melambangkan hal-hal yang kotor dan jahat. Pasti kalau sudah dibuang batu-batunya, firman itu akan masuk di dalam hati yang lemah lembut. Otomatis. Ya, saudara bicara soal ini, lemah lembut, ini juga bicara soal karakter kita. Tidak sombong, merendahkan hati, jujur, tulus, apa adanya. Saya jadi teringat sebuah cerita. Kisah nyata, tidak ditulis namanya. Di Amerika ini ada seorang penjual kuda. Seorang penjual kuda, ya. Kalau di Indonesia ini kuda hanya dipakai kalau di Bali untuk dokar, kalau di daerah yang lain hanya untuk pengangkut barang. Tapi kalau di luar negeri ini fungsinya naik kelas. Jadi kuda pacu, dan saudara masih tahu terakhir siapa itu jual kuda pacunya, pemain sepak bola terkenal, dibeli oleh kerajaan dari Arab Saudi, 300 miliar sekian satu kuda. 300 miliar. Kalau mati gimana saudara? Ya, kalau kuda mati 300 miliar. Kalau burung saja ikan 100 juta. Pak Robi pernah burungnya ditawar 100 juta, gak dikasihkan, minggu depan mati. Cuma dia mimpi waktu itu ya, mimpi saja, tidak ada. Nah ini dia jual kuda. Ada yang tawar kudanya berapa? Saya lupa harganya ya, katakan saja $20.000 dia jual. Dia ini adalah orang Kristen yang luar biasa. Dia ngomong sama yang mau beli, begini Pak,
Saya ingat saya dulu beli kuda ini harganya $17.500. Saya pelihara, saya latih, jadi cocoklah kalau saya dapat untung. Saya jual $20.000. Oke, saya beli. Besoknya yang punya kuda yang pertama jual ini datang ke yang beli. Dia bilang, "Maaf Pak, saya salah. Dulu saya tidak beli 17.500, bukan." Nah, sekarang saudara berpikir. Kalau yang cepat mikirnya, gimana pikiran saudara? Pasti mau cari untung lebih banyak. Betul ya? Dia bilang, itu kalau yang cepat pikirnya. Kalau yang 486, enggak mikir apa-apa. Oh gitu. Terus gimana loh? Ini Pak, saya inget-inget, saya belinya itu 15.000. Waduh, ini berlawan dengan saudara yang mikir. Jadi saya kan kemarin bilang, saya hanya ambil untung sekian 2.500 ongkos pemeliharaan dan lain sebagainya. Saya kembalikan kelebihannya ini. Hah? Kalau saudara beli barang sama orang, ada yang seperti itu, percayalah itu malaikat Tuhan saudara. Loh, enggak apa-apa, kan kemarin sudah deal 20.000. Tidak. Ya, tidak. Saya tetap mau kembalikan 2.500 ini. Karena ternyata saya ingat dan isi saya ngomong, 15.000 kamu belinya. Kelebihan 2.500. Dipaksa-paksa untuk terima, enggak mau dia kembalikan, dia sudah diterima. Sepele sekali. Orang yang dengar cerita ini akan bilang, goblok orang itu. Betul ya? Dapat untung 5.000 kok dibalikkan 2.500. Orangnya yang beli itu kan sudah setuju. Mana dia tahu kamu dulu belinya berapa, pokoknya dia senang, dia setuju, dan lain sebagainya kan. Sepele. Tahu saudara? Kalau orang bisa beli kuda yang tadi saya katakan ratusan miliar itu kuda pacu, ini bukan orang sembarangan. Saya ditawari orang untuk beli kuda 10 juta saja, saya enggak mau saudara. Betul? Saya tanya sama Pak Robi yang penghobi burung, ditawari orang kuda 10 juta, mau Pak? Enggak mau. Nanti kudanya makan burungnya gimana? Kalau yang beli kuda ini bukan orang sembarangan, koneksinya ini orang besar-besar. Dan dia cerita, kalau orang sudah kaya itu punya perkumpulan. Perkumpulannya juga perkumpulan orang-orang apa saudara? Kaya. Ya toh? Kalau saya punya hotel, saya kumpul-kumpul, ya sesama-sama yang punya hotel dong. Dia cerita, wah teman-temannya ngomong, enggak pernah ketemu orang seperti ini, ya enggak pernah. Makanya saya bilang tadi itu pasti malaikat kalau ada orang seperti itu datang kepada saudara. Cerita ini meluas. Hampir semua teman-temannya nanti kalau beli kuda ke orang itu sekarang. Ya, hanya karena hal yang sepele. Nah, saudara yang pedagang ini juga cobalah jadi jujur. Misalnya Pak Anggi, ya, jual bakso ke Tiara 10 kilo dikurangi 5 biji. Besoknya datang, kemarin saya kurangi 5 biji, ini saya ganti 50 biji. Saya yakin nama baksonya di Tiara itu bukan lagi bakso apa Pak? Bandung ya. Ganti bakso Anggi saudara. Ganti nama. Ya. Kita perlu hal-hal seperti contoh itu yang sederhana. Jangan mikirnya yang terlalu tinggi. Kalau yang sederhana saja nggak bisa, yang tinggi ini
cuma mimpi. Betul? Haleluya. Sekarang kita perhatikan bagian yang keempat. Sesudah dibuang batunya lalu ditanami pokok anggur pilihan. Lihat ya, yang pertama cari lahan, yang kedua dipagari, ketiga dibuang batu, sekarang ditanami dengan anggur pilihan. Kalau sudah lihat begini, waduh semuanya ngiler. Mahal, saya aja juga nelen ludah saudara ya. Anggur enak apalagi manis, ditanam anggur pilihan. Dan kalau saudara minum anggur, jus anggur itu bagus saudara. Kenapa? Menenangkan. Enggak lama saudara pasti apa? Ngantuk. Enggak percaya? Coba. Makanya jangan terus jusnya itu jus durian kolesterol kamu. Ya, jus anggur. Allah kalau dia buat rencana itu luar biasa. Haleluya. Kalau melakukan luar biasa. Manusia kalau bikin rencana luar biasa. Kalau melakukan tidak biasa. Saya ulangi. Manusia tuh kalau merencanakan, saya bilang ya, hebat loh. Apalagi di Indonesia. Coba saja saudara lihat televisi, siaran apapun. Dengarkan para komentator itu. Komentator nomor 1 itu di Indonesia saudara. Bisa melihat pertandingan final Piala Dunia Argentina melawan siapa Yule? Prancis jagoannya. Ya, komentatornya nih seolah-olah lebih pinter dari pelatihnya Argentina. Kasus apapun sekarang vonis Sambo, waduh ngomongnya lebih pinter. Kalau merencanakan ngomong itu hebat. Pak, nanti kalau bikin gereja ya harus ada liftnya. Itu saya dulu dikasih tahu seperti begitu. Liftnya untuk orang yang usia lanjut supaya naik lift. Saya yang belum pernah bangun rumah atau gereja ada liftnya, oh ya bagus menurut saya. Siapkan lahan untuk lift dari lantai 3 sampai lantai 1. Sesudah disiapkan lahannya, rencananya luar biasa, begini-begini. Nanti dalam pelaksananya, di situ bahasa Inggris mengatakan implementasinya, saya mulai cari lift. Berapa lift? 1. Oh, kapasitas yang tidak banyak, merek tidak terkenal, itu waktu itu loh ya, 600 juta. Wah, betul loh, 600 juta. Iya. Yang kedua, wattnya gede. Saya sejak dengan 600 juta dan wattnya gede, gak enak tidurnya kalau malam saudara. Terus saya berpikir, oke, lift itu untuk orang tua. Ada tulisan khusus untuk orang tua. Nanti orang-orang jemaat saya yang umur 40, dia merasa tua dibandingkan dengan batita. Betul tak? Dibandingkan di bawah 5 tahun, merasa tua enggak? Tua. Pak, saya sudah tua, naik lift. Saya jadi dalam tidurnya itu berkecamuk terus berhari-hari. Apa? Harus ada satu orang yang khusus jaga di lift. Lift dijaga saudara. Rumah aja enggak dijaga. Jadi kalau yang ngaku tua diminta KTP-nya dulu. Kemudian yang kedua, waktu sebelum COVID itu kan ibadah pagi ada dengan anak. Anak-anak dibawa. Anak-anak tuh seneng naik turun lift. Apalagi di rumahnya nggak ada lift dan belum pernah lihat lift. Seperti orang dari desa yang masuk ke kota kaget, yang masuk tua yang keluar muda. Yang pernah saya ceritakan itu, ya kan? Yang masuk udah tua yang keluar gadis muda cantik, bingung dia.
Yang masuk muda, yang keluar pakai tongkat. Nah, dia bingung. Anak-anak nanti waktu kita kebaktian, liftnya naik turun. Itu wattnya berapa? Kolektornya enggak seberapa. Ngabisin PLN-nya, bayarnya makin membengkak. Enggak bisa tidur saya, saudara. Lalu saya berpikir, apa ditaruh satu orang jaga lift, khusus cari pegawai jaga lift setiap hari Minggu. Nah itu bingung saya. Ya. Bisa Pak liftnya dimatikan? Loh oke, bisa dimatikan. Siapa yang mati dan nyalakan? Nyuruh saya lagi. Hah? Nyuruh saya lagi. Nanti kalau yang tua datangnya terlambat, dia mau naik lift, liftnya mati. Nanti gimana? Pak John baru lewat 5 menit, lift sudah dimatikan. Dasar pelit. Sekali lagi, kolektor nggak seberapa. Tuntutannya banyak. Itu berbulan-bulan dibiarin ya. Dan kosong. Lalu ada kejadian, ada anak di sekolah Tunas Daud yang mati. Gara-gara itu tempat lift itu loh. Dia main-main dari atas, ya enggak tahu siapa yang dorong, enggak tahu dia terdorong, jatuh, mati anak Tunas Daud. Saya jadi enggak bisa tidur lagi saudara, makin enggak bisa tidur. Nanti jangan-jangan ada di lantai 3, jatuh, entah kepreset, entah anak-anak kan di lantai 3 ibadah, betul kan? Nanti pulang dorong-dorong, mati, aduh. Ditulis di koran, Gereja Kristus Jawaban, Gembala Sidang John Paul, ada anggota yang mati, aduh hancur sudah. Akhirnya saya putuskan apa saudara? Tak tutup saja. Daripada saya nggak bisa tidur. Ya itu, rencana banyak, saudara juga. Pokoknya saya mulai besok setiap pagi baca Alkitab. Pasti baca Alkitab. Ikuti pembacaan gereja. Malam-malam sudah disiapkan reminder. Baca Alkitab. Masuk hari Senin, buka baca Alkitab. Keluarlah di 2 tawarik atau 1 tawarik. Saudara baca, ini memperanakan ini. Sampai 15 ayat, saudara merasa ingin punya anak. Sakit perut saudara. Terus saudara lihat terakhirnya, ayat terakhir. Dan memperanakan, masih punya anak lagi, tambah sakit perutnya. Ditahan, ada keinginan, besok. Fatsal kedua, 3, 4, beranak terus. Saudara jadi mikir, kapan berhenti punya anak? Angan-angannya luar biasa, pada kenyataannya implementasinya mandek. Betul? Nah yang betul itu jawab itu. Ya, orang seringkali rencananya luar biasa, usul-usulan, wah luar biasa. Makanya kalau rapat-rapat di gereja-gereja yang Protestan, bisa rapat Natal 4-5 jam saudara. 5 jam rapat Natal. Tidak tahu apa aja yang dibahas. Nanti implementasinya ya enggak seperti itu, tapi beda dengan Tuhan. Kalau dia buat rencana, pasti implementasinya sesuai dengan rencana yang dia buat. Yang yakin katakan amin. Dan sama juga, waktu dia milih benih, dia tidak milih sembarangan. Tidak sembarangan. Sudah dia pilih lahan yang subur, dipagari, dibuang batunya, itu usaha semua. Pasti milih. Sama seperti saudara kepingin punya kolam ikan koi di rumah. Sudah bikin kolamnya bagus, mengeluarkan dana banyak, filter ini, filter itu. Masa saudara masukkan ikan koi yang KW3? Tidak mungkin. Pasti cari ikan koi yang bagus. Masa kolamnya bagus, isinya ikan lele? Tidak mungkin. Lele nggak usah dikasih, yang bagus-bagus juga hidup. Betul kan? Bapak juga begitu loh. Ya,
Dia berharap banyak. Karena apa? Benih, sekali lagi benih yang luar biasa itu adalah firman Tuhan. Katakan firman Tuhan adalah benih. Karena Mazmur 19 ayat 8a mengatakan Taurat Tuhan itu sempurna, benih firman Tuhan itu sempurna. Makanya iblis selalu ingin ambil benih tersebut. Sebab dia tahu, oh ini yang berharga. Iblis tidak cari yang pertama jiwa saudara, tidak. Perhatikan, iblis tidak yang pertama mencari jiwa saudara. Kenapa? Tadi kita sudah baca. Berkuasa menyelamatkan apa? Jiwamu. Apa itu? Benih. Apa itu? Firman Tuhan. Untuk apa iblis bingung sama jiwa saudara? Ambil ini loh benihnya. Kalau benihnya ini diambil, jiwanya tidak selamat. Iya, betul. Karena itu dari dulu setiap saya berkhotbah, bukan hanya di gereja ini, dimanapun juga. Khususnya di gereja-gereja lain. Kalau ada anak-anak yang lari-lari, ribut dan sebagainya, saya pendeta tamu, pembicara tamu tuh nggak pernah sungkan-sungkan ngomong, minta maaf anaknya dibawa keluar, ini ibadah untuk orang dewasa. Mungkin dia tersinggung, tapi enggak apa-apa. Karena apa? Begitu firman Tuhan ditaburkan, disebarkan benih-benih firman Tuhan itu, iblis itu gentayangan mau ngambilin. Ini yang berharga. Kenapa? Kalau ini jatuh di hati yang denger, hatinya itu siap, ini menyelamatkan mereka. Betul? Iblis tidak mau saudara selamat. Allah ingin setiap manusia tidak binasa. Lawannya iblis ingin setiap manusia binasa. Jadi dia ambil benih-benih itu yang berharga supaya tidak jatuh di hati saudara. Kalaupun lolos ada yang jatuh, dia cari cara lain. Apa itu? Dia bikin banyak batunya di hati saudara. Misalnya pun tumbuh, tidak apa-apa, tidak berakar dengan kuat, karena ada batunya. Sama saja. Tapi yang pertama, waktu benih ditabur, itu setan jalan di mana-mana. Untuk apa? Untuk ambil benih itu. Jadi saudara, kalau dengar firman, saudara kadang ada yang sambil, kursi ini enggak ada yang reclining loh saudara ya. Ini bukan kursinya bis malam, coba lihat, enggak ada kan? Gini ya, enggak ada otomatis enggak ada. Jadi kalau saudara begini, itu bukan karena kursinya, itu punggung saudara yang reclining. Ada yang mendengarkan khotbah saya itu begini saudara. Nanti enggak lama dia begini. Ada yang mendengarkan khotbah saya dengan pandangan mesra. Ada yang melihat saya dengan sayu. Betul loh. Kalau yang pernah khotbah di sini yang serius, ya kalau yang enggak, yang bukan serius, yang agak dak-dikdukan ngeliatin tatanya, terus ngeliatin tatanya, terus masukkan tangannya di sini, terus begitu ya. Kalau yang biasa khotbah, ya akan mengalami hal itu. Dan itu kalau buat yang khotbah saudara, itu membuat down mental. Lagi saya khotbah seru-serunya, ada yang lihat saya dengan sayu gini. Lalu matanya gini, mulutnya buka. Bahkan ada yang rebah dalam roh. Dia terbangun karena gini. Saya kasih pesan, kalau ada sebelah saudara yang begitu, ya gini, saya izinkan saudara kaplak kepalanya.
Setuju? Ya, kaplak kepalanya. Jadi ini deal loh ya, saudara sudah setuju kan? Jadi kalau minggu depan ada bunyi pak gitu, saudara jangan kaget. Itu kita sudah deal, betul? Deal ya. Nah, hati-hati yang duduk sebelahnya Derta. Sekali dikaplek terbang ke depan nanti. Ya. Karena apa? Waktu saudara ditaburi benih, iblis itu pakai macam cara. Ada yang pakai HP, main HP terus. Ya. HP-nya saudara isinya tidak main-main. Selamat Anda mendapatkan dana 100 juta dari Alobank. Wih, saya dapat 100 juta dari Alobank. Lalu tidak bisa tenang hatinya dengar firman. Jadi beli apa, beli ini, beli itu. Padahal itu cuma selamat saja. Enggak selamatnya banyak. Makanya matikan HP-nya. Ya. Masalahnya kalau benih yang luar biasa, nah ini yang tadi saya sudah singgung di awal, saudara bisa menjadi pohon yang baik atau enggak. Ini kalau saya terus terang ya, di rumah itu secara tidak sengaja melemparkan biji duren. Duren ya, ada duren yang manis dikasih orang, dilemparkan ya. Tidak berapa lama, ya mungkin 2 minggu, 3 minggu, tiba-tiba keluar, tunas, kecil. Wah, sejak saat itu saudara, itu pohon cili yang kami perlakukan bak raja. Tiap pagi disemprot, dibelikan pupuk, ya dan saya sudah berharap, saya sudah berkata ini kalau sudah agak gede, pohon yang ini akan saya tebang, saya korbankan, saya tanam tempat yang terhormat. Saya sudah waktu bikin khotbah ini saya membayangkan saya di rumah punya pohon seperti gini. Luar biasa. Ya. Tapi jangan sampai nanti kalau udah gede pohonnya keluar buahnya, ya buahnya masam. Itu kan ayat yang kita baca. Karena apa? Mengalami degenerate. Kenapa? Ya iblis gak senang saudara menghasilkan buah yang baik. Begitu saudara menghasilkan buah yang baik, otomatis saudara mulia di hadapan Tuhan. Itu. Ini sekarang perhatiin. Ada perbedaan cara Allah menangani, saya enggak mengatakan orang Kristen dan orang kafir. Perbedaan cara Allah menangani orang Kristen rohani dan orang Kristen duniawi. Orang Kristen surgawi dan orang Kristen duniawi. Jadi jangan saudara berpikir setiap orang Kristen pasti masuk surga. Saya paling tidak setuju pernyataan seperti itu. Beda. Masalahnya cuma di sini. Jangan saudara iri. Kenapa kok saya diproses Tuhan seperti ini? Nah, nanti kita lihat. Itu artinya saudara dianggap Tuhan sebagai orang Kristen surgawi. Bukan sembarangan orang Kristen. Sekarang kita meningkat. Tadi kita sama ya. Semuanya sama orang yang di luar Tuhan. Sekarang kita sudah dipilih oleh Tuhan. Katakan saya sudah dipilih oleh Tuhan. Sekarang kita orang pilihan Tuhan. Sekarang dari pilihan ini kita meningkat lagi. Apa? Saudara ini golongan orang Kristen duniawi atau surgawi. Ayo kita lihat. Mazmur 73 ayat 1 sampai 10. Ya. Yang pertama kita baca bersama. 2, 3. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Ya, lihat ini. Allah itu baik bagi semua orang, tidak seperti itu.
Oke? Kalau baca Alkitab tuh lihat yang pertamanya. Tidak ada mengatakan Allah itu baik bagi semua orang. Bagi yang tulus dan bersih hatinya, baru Allah baik. Itu pegang. 2, tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir. Mazmur Asaf dia bilang hampir dia tergelincir. Kenapa tergelincir? Ayat 3. Aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Fasik di sini tidak saya terjemahkan sebagai orang dunia, tidak. Tidak. Ayat ini untuk kita. Fasik ini saya kategorikan orang Kristen duniawi. Kenapa dia cemburu? Coba lihat saudara. Yang pertama mujur. Kemudian yang kedua, kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk. Sehat dan gemuk ini bukan hanya soal jasmani, badan, juga soal kekayaan. Kemudian berikutnya, tidak mengalami kesusahan manusia. Iya toh. Kita rata-rata kerja keras untuk bisa hidup dari bulan ke bulan ada tabungan sedikit, nanti dipakai untuk anak. Lah ini orang-orang ini masuknya ratusan juta, puluhan juta tiap bulan, enak sekali. Nggak mikiri. Bahkan simpenannya banyak. Terus karena itu mereka berkalungkan kecongkaan dan berpakaian kekerasan. Orang kalau makin kaya itu cenderung makin sombong. Makin kasar sama orang lain. Ya. Apalagi yang tingkatnya lebih rendah, kasar, ngomongnya kasar, sikapnya kasar. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan, suka asumsi. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Maksudnya membuka mulut terhadap langit itu. Tidak perlu Tuhan, gak apa-apa. Tuhan mau menolong saya itu nanti dulu. Ini loh, kekayaan saya ini yang bisa menjamin. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Nah ini dia, ada gula, ada semut. Siapa sih mau kumpul sama orang yang kurang mampu atau miskin dalam tanda petik? Kalau kaya, suka memberkati, tiap bulan diajak makan, dibayari jalan-jalan, semuanya ngumpul. Betul? Betul saya? Teman saudara sekolah yang suka bagi-bagi oleh-oleh, ngajak makan, bukan ngajak makan setahun sekali waktu dia ulang tahun, itu mah biasa. Sebulan sekali, kadang 2 minggu sekali. Wow, banyak temannya. Nah ini juga. Orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah. Itu membuat dia cemburu dan, coba di atasnya ayatnya, nyaris tergelincir. Terus naik lagi. Nah,
Hampir. Kalau ngelihat itu, kalau tergelincir, ya sudah jadi sama seperti orang itu. Dalam saudara mengiring kepada Tuhan, yang pertama, jangan lihat kiri kanan saudara. Jangan lihat kiri kanan saudara. Haleluya. Haleluya. Matamu itu harus seperti kuda dikasih ini. Perhatikan saya. Fokus. Lihat kepada nama yang luar biasa itu. Haleluya. Kalau itu yang sudah lihat, kuda itu enggak bingung. Ada pohon jatuh, ya kuda kan sudah lihat dokar. Mau ada kecelakaan di kiri kanannya, mau ada pohon jatuh, mau ada orang kena lindes, dia jalan lari terus. Kecuali ditarik oleh kusirnya. Kalau enggak dia jalan itu ya masa bodoh. Ada lubang sekalipun dia jalan terus. Pernah saya lihat naik dokar, ada bolong terus kudanya bisa gini. Nah, ya kusirnya enggak mengendalikan. Saya pernah naik dokar, pernah. Kalau enggak, mumpung di Denpasar ini masih bisa naik dokar loh. Naik dokar. Kalau becak, lain. Saya enggak bilang becak loh ya. Dokar. Kudanya ada bolongan, dia bisa tik minggir. Terus lurus lagi. Enggak, disikat. Dalam hidup ini ada lubang-lubang ingin menjatuhkan saudara. Kalau fokusnya kepada Yesus, lubang itu disikat saja. Haleluya, masalah itu disikat saja. Sebab kita percaya kalau kita ngelihat kepada Tuhan Yesus, kusir hidup saudara adalah Tuhan Yesus sendiri. Haleluya. Kalau memang harus lewat lubang, ya harus lewat lubang, enggak masalah. Tapi kudanya enggak sampai jatuh. Betul? Kalau saudara harus minggir, ya kusirnya yang akan meminggirkan saudara. Pokoknya percayakan hidup saudara kepada Bapa di surga. Enggak usah lihat kiri kanan saudara. Khususnya kalau mau ngasih kolektor enggak usah lihat kiri kanan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, Engkau mengenal lebih dari siapa. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Mari naikkan suara saudara lebih-lebih lagi. Bapa, Engkau mengenal
tangan saudara, kini aku berserah. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia, ku kan lebih keras lagi, ku kan setia sampai akhir hidupku. Inilah komitmen kami, setia, setia. Dan Kau ditinggikan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik dalam diri kami, yaitu persembahan kami. Tuhan akan menguduskan, menyucikan, tangan kami akan memberi, Tuhan akan memberkati. Engkau memberkati juga bagi yang memberikan persembahan melalui YouTube ataupun melalui First Media Tuhan. Kiranya Tuhan Kau juga akan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Bila itu boleh menyukacitakan hati Tuhan dan boleh melebarkan pekerjaan Tuhan di Gereja Kristus Jawaban. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Kami menengadahkan kedua tangan, mengangkat wajah dan mengatakan amin untuk setiap penataan firman Tuhan. Karena kami yakin pada saat ini tikap-tikap surga sedang terbuka dan Engkau sedang memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam setiap aspek hidup kami. Terima kasih Bapa, memberkati setiap persembahan yang sudah diberikan, setiap pelayan kemah suci pada hari ini. Anugerah Tuhan ditambahkan dalam hidup mereka. Setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan kudus, tanda ketaatan mereka terhadap hal firman Tuhan yang paling sederhana. Sebaliknya, yakin dan percayalah janji Tuhan yang ya dan amin akan digenapkan dalam kehidupan saudara. Terima kasih Bapa yang melihat tayangan ini di rumah dalam keadaan kelemahan tubuh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa kesembuhan menjamah engkau di tempat ini maupun yang melihat, yang dalam kesusahan, dalam masalah, dalam problema, dalam apapun yang kau alami dalam hidup ini. Lihat kepada Tuhanmu yang besar. Dia mampu melakukan hal-hal di luar akal pikiran manusia, karena Dia Allah yang luar biasa adanya. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya saudaraku yang kekasih, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan memberi engkau kasih karunia, Tuhan sedang menghadapkan wajah-Nya kepadamu
untuk mencurahkan damai sejahtera. Segala puji dan syukur kami naikkan dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.